Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami yaitu tentang Kedai 99, inovasi layanan digital pemesanan makanan melalui aplikasi. Anggota kelompok yang pertama Muhammad Nadif Faizur Rahman dengan NIM belakang 002 dan Farhan Fauzan Azima dengan NIM belakang 005, Muhammad Syafiq Asibki dengan NIM belakang 013, dan terakhir Widya Pramuntias dengan NIM belakang 020. Latar belakang: kebutuhan manusia akan makanan mendorong munculnya berbagai cara untuk mendapatkannya, termasuk layanan pemesanan secara delivery maupun sistem digital lainnya. Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak restoran mulai beralih ke sistem pemesanan berbasis aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pemesanan. Penggunaan smartphone yang semakin meluas juga membuat pelanggan menginginkan proses pemesanan yang cepat dan praktis tanpa harus mengantri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dikembangkanlah sebuah aplikasi pemesan makanan mandiri yang digunakan secara internal di restoran. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna serta membantu restoran mengelola pesan dengan lebih efisien dan terstruktur. Studi literatur perancangan Kedai 99 didasarkan pada beberapa literatur. Yang pertama dari Jagaterina tahun 2024, yaitu membahas metode pembayaran pesan antar makanan yang populer dan manfaatnya. Lalu studi literatur yang kedua adalah Fauzaria tahun 2025 tentang pengembangan sistem berbasis web untuk memesan makanan online dengan integrasi pembayaran elektronik. Lalu yang ketiga di Monica tahun 2023 tentang perancangan sistem pesan makanan berbasis Android menggunakan metode barcode. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang antarmuka pemesanan mandiri yang mudah dipahami dan digunakan oleh pelanggan, serta mendukung proses transaksi yang cepat dan aman melalui integrasi metode pembayaran digital seperti QR Code. Rumusan yang kedua adalah bagaimana menerapkan sistem notifikasi real-time yang efektif untuk membantu staf dapur dan kasir dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi pemrosesan pemesanan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menerapkan sistem notifikasi real-time yang efektif. Tiket ya Dip nanti, yaitu tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mempercepat proses pemesanan dan pembayaran sekaligus meminimalkan kesalahan pencatatan pemesanan yang sering terjadi pada sistem manual. Yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan melalui layanan pemesanan yang lebih efektif, cepat, praktis, dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga adalah mewujudkan pelayanan restoran yang efisien dan modern dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga proses lebih mandiri, adaptif, dan mengurangi keterlibatan staf secara berlebihan. Target pengguna aplikasi Kedai 99 untuk pelanggan restoran adalah yaitu orang-orang yang datang langsung ke tempat makanan dan ingin melakukan pemesanan makanan dengan cepat tanpa harus menunggu pelayan atau antrian panjang. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat melihat menu, memilih pesanan, serta melakukan pembayaran secara mandiri sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Lalu untuk staf restoran adalah staf restoran terutama bagian dapur dan kasir juga merupakan target pengguna penting. Mereka akan meminimalkan informasi pemesanan yang masuk melalui aplikasi secara real-time sehingga memudahkan dalam memproses pemesanan, menyiapkan makanan, serta melakukan pencatatan transaksi dengan lebih terstruktur dan cepat. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja di restoran. Fitur utama pada aplikasi Kedai 99 ada 4, yaitu login pengguna, pemesanan mandiri, sistem pembayaran fleksibel, dan notifikasi real-time. Untuk login pengguna adalah agar pengguna bisa masuk dan memesan menu yang diinginkan. Yang kedua adalah pemesanan mandiri,
yaitu di mana pelanggan dapat memesan secara langsung dari meja tanpa bantuan pelayan. Yang ketiga adalah sistem pembayaran fleksibel yang mendukung metode pembayaran non-tunai melalui QR Code atau transfer. Lalu fitur yang terakhir adalah notifikasi real-time. Staf dapur dan kasir menerima pemberitahuan otomatis ketika pesanan masuk. Lalu dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya teruskan. Jadi saya akan membahas terkait wireframe, RAM, dan juga flowchart dari aplikasi Kedai 99 ini. Yang pertama yaitu pada halaman welcome, sign in, dan juga sign up. Pada halaman welcome di sini menampilkan logo aplikasi di bagian tengah sebagai penguat identitas visual. Pengguna kemudian disajikan dua opsi utama, yakni login bagi yang sudah atau sign in bagi yang sudah memiliki akun, atau sign up bagi yang belum memiliki akun. Nah, setelah bagi pelanggan yang belum memiliki akun, pencet tombol sign in, kemudian akan masuk pada halaman sign in. Di sign in kita pelanggan diharap untuk memasukkan nomor telepon atau bisa menggunakan akun Google. Dan jikalau ingin sign up, maka memasukkan nama, email, password, dan juga nomor handphone. Selanjutnya nomor 2 yaitu pada halaman scan nomor meja. Di halaman ini berguna untuk men-scan QR code yang ada di meja pelanggan untuk menentukan nomor meja. Lalu aplikasi akan memberi nomor sesuai urutan. Nomor untuk ditampilkan di pelanggan dan juga ditampilkan di bagian kasir atau dapur supaya bagian restoran bisa memproses pesanan dan diantar dengan mudah. Selanjutnya pada halaman menu dan pemesanan. Pada halaman menu terdapat beberapa pilihan makanan dan juga minuman. Ada promo juga yang bisa digeser. Terdapat beberapa promo yang bisa oleh pelanggan, dan juga terdapat pengkategorian untuk macam-macam makanan ataupun minuman seperti kategori ayam atau mie atau bakso, cemilan ataupun minuman. Terus selanjutnya pada halaman keranjang. Di sini terdapat menu-menu makanan atau minuman yang telah dipilih. Misal, di sini membeli nasi goreng sebanyak 2, maka per satuan nasi goreng harganya 10.000, akan langsung dijual 20.000. Pelanggan juga membeli bakso mercon 10.000 satu, BST 10.000 satu, maka totalnya akan jadi di slide selanjutnya. Totalnya muncul di sini. Totalnya muncul menjadi 50.000. Di halaman pembayaran, pelanggan bisa melakukan pembayaran dengan cara cash. Ini cash. Dengan artian pelanggan langsung menuju ke kasir dan melakukan pembayaran dengan uang tunai. Atau pelanggan bisa menggunakan e-wallet yang telah disediakan seperti Dana, OVO, ShopeePay, atau GoPay,
dan e-wallet lainnya. Setelah melakukan pembayaran, akan muncul tampilan payment sukses atau pembayaran selesai. Pembayaran sukses. Setelah pembayaran sukses, maka muncul notifikasi real time atau status pesanan, di mana pada halaman ini digunakan untuk mengetahui status pesanan, apakah sedang dimasak, sedang diantar, atau sudah sampai di meja pelanggan. Oke, itu tadi terkait wireframe dan juga frame dari aplikasi. Sekarang kita lanjut ke flowchart. Flowchart dari aplikasi di sini. Seperti biasa, flowchart kita mulai ya dengan mulai. Setelah itu menuju ke halaman sign in atau sign up. Lalu apakah sudah punya akun? Jika tidak, belum, maka sign up. Input nama, email, password, dan nomor HP. Setelah itu pendaftaran berhasil. Atau jika sudah punya akun, iya, maka cukup melakukan sign in. Cukup input nomor HP atau email saja. Setelah itu pendaftaran berhasil. Setelah melakukan pendaftaran, maka pelanggan akan langsung disuruh scan barcode untuk nomor meja. Setelah scan, notif scan berhasil dan mendapat nomor meja, kemudian pencet tombol menu untuk menuju ke halaman utama. Di halaman utama, pelanggan bisa memilih untuk akan memesan makanan atau minuman yang tersedia di rumah makan Kedai 99. Setelah memilih, otomatis akan masuk ke menu keranjang. Setelah masuk ke menu keranjang, pelanggan bisa memencet tombol list pesanan dan akan menampilkan list-list pesanan yang telah dipilih oleh pelanggan. Jikalau pelanggan ingin mengganti pesanan, maka flowchart akan kembali ke pilih makanan atau minuman dan terus menerus seperti itu jika ingin diganti. Jikalau tidak, maka akan langsung konfirmasi pesanan lalu menampilkan total harga seluruh pesanan. Setelah ditampilkan, akan muncul total dan pelanggan disuruh untuk memilih metode pembayaran. Bisa cash atau bisa transfer. Untuk cash, instruksi untuk melakukan pembayaran di kasir. Pelanggan disuruh untuk melakukan pembayaran langsung menuju ke kasir. Pelanggan membayar secara tunai di kasir, bayar, notif pembayaran berhasil. Jikalau transfer, maka pelanggan disuruh untuk memilih e-wallet yang akan digunakan, lalu scan kode QR untuk melakukan pembayaran, transfer, bayar, lalu muncul notifikasi pembayaran berhasil. Setelah pembayaran berhasil, maka selanjutnya bisa melihat status pemesanan, apakah sedang dimasak, diantar, atau sudah sampai di meja makan. Lalu flowchart selesai. Jadi itu tadi penjelasan mengenai wireframe, frame, dan juga flowchart dari aplikasi Kedai 99 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada QR Code.
yaitu sistem pembayaran untuk memudahkan transaksi non-tunai sehingga proses menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Yang kedua ada gadget, yaitu alat komunikasi staf restoran yang digunakan untuk mengetahui pesanan pelanggan. Yang ketiga ada tablet. Tablet digunakan pelanggan untuk memilih menu memesan, membayar, dan mengetahui pesanan sudah sampai, serta sebagai alat komunikasi langsung antara pelanggan dan penjual. Yang keempat ada aplikasi Kedai 99, menggunakan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Aplikasi ini menyediakan fitur login pengguna, memesan makanan sendiri, sistem pembayaran tunai dan non-tunai, serta notifikasi real-time. Lalu ada metode pencapaian tujuan dengan analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsional dari sisi pelanggan meliputi fitur pemindai QR Code yang terhubung ke nomor meja, tampilan menu digital interaktif, dan integrasi multi-payment. Kebutuhan fungsional dari sisi staff atau sistem adalah pengiriman notifikasi secara otomatis ke Kitchen Display System atau KDS dan detail tagihan ke sistem kasir tanpa input manual. Kategori yang pertama yaitu kecepatan pelayanan. Dengan problem, proses pemesanan manual oleh pelayan memakan waktu dan berpotensi antri. Inflasi desain fiturnya atau solusinya yaitu fitur scan QR code untuk self-ordering langsung dari meja. Kategori yang kedua yaitu akurasi pemesanan. Problemnya kesalahan input akibat kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pelayan dan pelanggan. Solusinya yaitu fitur keranjang pesanan dengan konfirmasi visual dan checklist opsi custom catatan khusus. Kategori yang ketiga yaitu fleksibilitas pembayaran. Problemnya, pelanggan memerlukan beberapa opsi pembayaran yang mudah dan cepat. Solusinya, integrasi pilihan pembayaran digital kartu dan tunai atau bayar di kasir. Kategori yang keempat yaitu transparansi status. Problemnya, pelanggan tidak tahu sudah sejauh mana proses pesanan mereka diproses. Solusinya, fitur status pesanan real-time, sedang dimasak, sedang diantar, dan sampai ke meja pelanggan. Lalu selanjutnya analisis desain karya. Yang pertama ada target pengguna. Target pengguna utama dari aplikasi ini adalah pelanggan restoran, yaitu orang-orang yang datang langsung ke tempat makan dan ingin melakukan pemesanan makanan dengan cepat tanpa harus menunggu pelayan atau antrean yang panjang. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat melihat menu, memilih pesanan, serta melakukan pembayaran secara mandiri sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Selain itu, staf restoran, terutama bagian dapur dan kasir, juga merupakan target pengguna penting. Mereka akan menerima informasi pesanan yang masuk melalui aplikasi secara real-time, sehingga memudahkan dalam memproses pesanan, menyiapkan makanan, serta melakukan pencatatan transaksi dengan lebih terstruktur dan cepat. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja di restoran. Yang kedua ada pemangku kepentingan. Dalam operasional restoran, setiap bagian memiliki peran yang saling terhubung untuk memastikan layanan berjalan efisien. Manajer restoran merupakan pihak yang berkepentingan terhadap pengendalian biaya operasional, peningkatan kecepatan layanan, serta penerimaan laporan penjualan secara real-time. Informasi yang akurat dari sistem kasir sangat penting bagi manajer untuk mengambil keputusan dan memantau kinerja harian resto. Di sisi lain, staf dapur menjadi bagian yang langsung menangani pesanan pelanggan. Mereka membutuhkan instruksi pesanan yang jelas dan cepat melalui Kitchen Display System atau printer dapur. Notifikasi instan ini membantu mengurangi kesalahan akibat miskomunikasi dan memungkinkan staf dapur untuk menyusun prioritas memasak secara lebih efisien. Dengan alur pesanan yang terdigitalisasi, proses kerja dapur dapat berjalan lebih teratur dan responsif. Sementara itu, staf kasir berperan dalam memproses pembayaran serta mencetak tagihan pelanggan. Mereka membutuhkan data pesanan yang otomatis tersinkron dari aplikasi Kedai 99 ke sistem POS agar harga, diskon, dan rincian pesanan tercatat dengan benar. Dengan sinkronisasi tersebut,
kasir hanya perlu melakukan konfirmasi pembayaran terutama pada transaksi tunai, sehingga dapat mengurangi antrean dan mempercepat alur pelayanan di area kasir. Lalu selanjutnya ada lingkungan dan sistem terkait. Komponen yang pertama lingkungan fisik. Deskripsi lingkungannya area meja makan. Solusi aplikasi titik interaksi fisik pertama melalui QR code yang dipindai pelanggan untuk memilah pesanan mandiri. Komponen yang kedua yaitu sistem internal dapur. Deskripsi lingkungannya kitchen display system atau printer dapur. Solusi aplikasi menerima data pesanan instan dan terperinci, termasuk catatan tambahan dari aplikasi pelanggan untuk diproses. Komponen yang ketiga, sistem internal keuangan. Deskripsi lingkungannya sistem kasir, point of sale atau POS. Solusi aplikasinya menerima data tagihan final dari aplikasi, digunakan untuk memproses pembayaran dan mencatat transaksi ke dalam laporan keuangan restoran. Komponen yang keempat, sistem eksternal. Deskripsi lingkungannya, layanan penyedia pembayaran, payment gateway. Solusi aplikasinya yaitu memproses opsi pembayaran non-tunai seperti QRIS, OVO, Dana yang dipilih pelanggan secara real-time. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.